عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya melihat jamaah masjid itu ramai. Kalaulah kita saja yang senang dengan jamaah masjid ramai di dalam masjid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan melihat kita ramai di masjid ini? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk bangga dengan Islamnya dengan sholat berjamaah di masjid. Semoga kita terus diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah puasa yang saya mulai pada malam ke-7, bagaimana orang-orang sebelum kita ataupun sebelum kamu sekalian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kata kama di sini hukum dan sifat. Hukumnya wajib fardu, sifatnya menahan. Kemudian yang kedua adalah adat ataupun jumlah. Di jumlahnya berbeda-beda, tetapi dari segi hukum wajib sama, dari segi sifat menahan sama. Menahannya berapa jam itu yang berbeda. Sampai sekarang pun menahan berapa jam pun berbeda. Apakah sama kita dengan orang-orang muslim yang di Rusia? Berbeda karena terbitnya jam berapa, terbenamnya yang lama. Kalau seumpamanya di negara yang di situ ada musim panas dan musim dingin, maka ketika musim panas siangnya lama. Saya belajar bahasa Inggris dulu di Gontor. A day is long and night is short. Itu dalam summer. Tapi kalau seumpamanya di musim dingin, apa musim dingin bahasa Inggrisnya, Pak? Winter. Masya Allah, hebat anak-anak muda kita ini. Itu siangnya pendek, nah, sudahlah dingin, sejuk, siangnya pendek. Gitulah kita merasakan di negara Mesir juga. Siangnya pendek kalau musim dingin. Nanti kita akan melihat orang-orang Nasrani dulu bagaimana puasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah yang lalu kita sampaikan tentang bagaimana puasa orang Yahudi, yaitu orang-orang sebelum kita, yang sekarang insyaallah kita akan melihat bagaimana puasa daripada orang-orang Nasrani. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan hadisnya sahih dari Ismail bin Umayyah, bahwasanya dia mendengar Ghatafan bin Tarif al-Marri. Dia berkata, sami'tu Abdullah ibnu Abbas. Aku mendengar Abdullah ibnu Abbas berkata,
Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yaum Ashura, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Wa amara bi siyamihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berpuasa. Qalu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Sesungguhnya Ashura, hari ke-10 daripada Muharram itu adalah hari yang diagungkan dan dibesarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-'amul muqbil, jikalah tahun depan, maksudnya di sini jikalah tahun depan saya hidup, insyaallah sumnal yaum at-tasi'ah. Kalaulah tahun depan, maksud Rasulullah, saya hidup, maka kita akan berpuasa hari ke-9 saja, tidak, tapi hari ke-9 ini sebagai tambahan daripada hari ke-10. Yang ingin kita ambil di sini adalah ketika para sahabat bertanya, itu hari yang dibesarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maksudnya orang-orang Nasrani juga berpuasa di Ashura sebagaimana orang-orang Yahudi. Berarti Nasrani juga berpuasa Ashura, mengikuti puasa orang-orang Yahudi dengan keyakinan di hari itu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, dan pada pertemuan lalu saya sedikit menyinggung, kalau seumpamanya kita hidup di tahun depan, maka kita akan berpuasa hari ke-9 sebagai tambahan daripada hari ke-10. Maksudnya di sini adalah khaliful yahud wan nasara. Buatlah perbedaan antara ibadah yang kamu lakukan dengan ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Buatlah perbedaan antara hari besarnya Yahudi dan Nasrani dengan hari besar kamu sekalian. Buat perbedaan, jangan ikut. Sehingga ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada masa nanti di mana kita ini umat Islam mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yaitu Yahudi Nasrani, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut. Kalaulah tahun baru Masehi dan tahun baru Masehi atau miladi, maksud di sini adalah milad Nabi Isa alaihissalam, kebenarannya 2017 tahun yang lalu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tahun 1438 Hijriah. Artinya 1438 Hijriah yang lalu Rasulullah melaksanakan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika orang-orang barat, ketika orang-orang barat lagi, ya, orang Eropa melaksanakan perayaan tahun baru Masehi, umat Islam sibuk pula ikut merayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sibuk membelikan mercon, sibuk membelikan topi yang lancip itu. Dan topi yang lancip ini banyak kita tahu. Topi yang lancip ini adalah topi yang menandakan seseorang itu keluar dari agamanya, ditandai dengan topi yang lancip itu. Sementara kita juga tidak tahu dan mengikut-ikuti. Hari ulang tahun dipasangkanlah anak topi yang lancip. Padahal topi yang lancip itu tanda murtad, tanda orang beriman, orang Islam dipaksa dia untuk pindah agama, ditandai seperti itu.
Alhamdulillah tanda kita ini umat Islam sekarang peci putih. Kalau peci ini enggak ini. Peci ini tanda muslim, Pak? Enggak. Ada orang yang pergi ke pesantren pakai peci ini. Masuk dia ke masjid. Agamanya apa? Bukan Islam. Bapak Ibu tahu orang dia kan? Banyak punya layar televisi dia. Peci. Makanya ada gerakan kemarin itu tidak menggunakan peci hitam, tapi peci putih. Saya masih tetap pakai peci hitam ini. Karena kalau pakai peci putih bulat muka saya, Pak, Bu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengatakan jika tahun depan saya berpuasa 9, maknanya di sini ayolah kita berusaha untuk membedakan diri kita umat Islam. Umat Islam itu punya hawiyah, punya jati diri. Yang bangga kita dengan Islam itu. Ketika seseorang sahabat mengatakan bahwasanya kita itu dimuliakan oleh Islam, makanya sepakat insyaallah Bapak Ibu sekalian berusahalah untuk membedakan kemuliaan kita dengan agama selain kita. Mereka berpuasa Asyura, kita juga berpuasa Asyura. Di zaman jahiliyah, ini kita tarik, kita maju sedikit. Nasrani itu agak sebelumnya, kita majukan sedikit. Di zaman jahiliyah juga orang-orang jahiliyah berpuasa, puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Rasulullah SAW juga ikut puasa Asyura. Hingga diturunkannya kewajiban untuk puasa Ramadan, Rasulullah meninggalkan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kalau ingin puasa silahkan, kalau tidak puasa silahkan. Dan hadis ini dikuatkan dan disahihkan oleh Al-Albani. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pendeta-pendeta daripada orang-orang Nasrani berpuasa? Mereka berpuasa sebanyak 40 hari. Alhamdulillah kita 29 hari, paling banyak berapa Pak? 30. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu, bisa jadi 2 bulan loh kalau kita tidak hati-hati. 29 atau 30. Bagaimana kok bisa 2 bulan Bapak Ibu? Kalau sumpahnya melanggar Bapak Ibu sekalian di siang hari, jadilah dia 2 bulan. 2 bulan berarti kalau tidak 60 hari, ya kurang 2 hari, sekitar 58 hari. Makanya kalau seumpamanya anak-anak muda yang baru mau menikah, usahakanlah jangan mendekat Ramadan. Banyak cobaannya. Tapi kalau seumpamanya kuat imannya, silahkan. Tidak ada larangan untuk waktu itu. Kita yang mengukur kekuatan iman kita. Orang-orang Nasrani berpuasa 40 hari mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Sebelum Nabi Isa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Isa berpuasa sebanyak 40 hari. Dan itu masih dilakukan oleh pendeta-pendeta mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Di dalam tafsir At-Tabrani dan Ibnul Arabi dikatakan, bagaimana orang-orang Nasrani juga berpuasa. Di antaranya dalam tafsir ini dijelaskan kepada kita, orang-orang Nasrani berpuasa terkadang puasanya itu dari satu jenis makanan. Berarti ia masih bisa makan dengan jenis yang lain. Saya sendiri saat di Mesir bersama supir bis makan di sebuah restoran. Saya makan ayam dengan kentang. Alhamdulillah ini ceritanya malam hari. Kalau siang hari lapar kita jadinya. Sementara orang Kristen, tapi di sana disebut dengan Kipti ataupun Koptik Mesir. Dia duduk di samping saya, dia makan, beda. Apa yang dimakannya? Sayur-sayuran, brokoli, buncis, wortel. Saya heran. Kamu tidak makan ayam? Enggak. Kenapa makan sayuran? Saya puasa. Enak ya puasa kamu ya. Masih bisa makan dan minum juga Bapak Ibu sekalian, air putih, teh, kopi sedia di situ. Itu masih berlaku hingga sekarang.
Jadi jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", shadaqallahul 'azim. Jika Allah berfirman, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena hingga sekarang kita juga menjumpai itu. Jadi kenapa engkau makan sayur? Karena saya berpuasa dari sesuatu yang bernyawa. Sayur-sayuran bernyawa enggak, Pak? Kalau sudah direbus mati dia. Tapi kalau disiram terus dia tumbuh. Tidak bernyawa daging sapi, daging kambing, ayam, dan apa-apa yang dikeluarkan oleh binatang-binatang ini. Telur nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dari ayam. Ayam binatang bernyawa. Air susu nggak boleh. Kenapa? Karena dari kambing ataupun sapi nggak boleh. Yang boleh apa? Sayur-sayuran. Terus minum. Enak ya Bapak Ibu? Tetap enak kita lah umat Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu mereka juga terkadang memilih. Ada musim panas masa puasanya, ada musim dingin. Maka mereka memilih, ngapain musim panas, kita geser sedikit lah, tunggu nanti musim dingin. Itu orang Nasrani. Sehingga mereka berpuasa antara musim panas dan musim dingin. Antara musim panas dan musim dingin, jadi waktunya sedikit. Atau terkadang mereka memilih musim dingin. Enggak lah, saya enggak puasa musim panas. Yuk kita sepakat, oke, sepakat kita untuk memilih musim dingin. Musim dingin itu dari September, Oktober, November, Desember, Januari, itu dingin. Kalau seumpamanya Juli, Agustus, puncak panas. Tidak percaya, datanglah ke Makkah. Di situ puncak panas. Kalau di Indonesia ini musim panas dan panas sekali. Tidak ada dingin di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hukumannya apa? Mereka akhirnya berpuasa antara musim panas dan musim dingin, dan sebagai hukumannya mereka menambah 20 hari. Jadi puasanya sebanyak 50 hari. Menghukum apa yang mereka lakukan sendiri. Hukum dibuat sendiri, itulah Nasrani dulu. Mau puasa ada waktunya, dipindahkan waktunya. Sementara umat Islam, nanti kita akan berbicara juga, tapi saya singgung di sini sedikit, bahwasanya umat Islam bulan Ramadan, bulan Hijri, tidak digunakan bulan miladi. Coba kalau seumpamanya bulan miladi kita berpuasa di musim ataupun di bulan Desember, itu di negara Arab dan negara-negara Eropa musim bulan Desember itu musim dingin, sejuk. Di kita musim hujan. Tapi sekarang tidak ada istilah ber-ber itu hujan. Hampir semua bulan hujan. Bahkan di bulan yang tidak kita sangka itu hujan, banjir di beberapa tempat. Contohnya sekarang ini di Sulawesi banjir. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ibadah puasa daripada orang-orang sebelum kita. Belum lagi orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani yang terkesan dan kita tahu namanya seperti Sokrates ataupun Platon ataupun Plato. Mereka berpuasa juga ternyata. Bagaimana puasa mereka? Mereka berpuasa 10 hari dari beberapa bulan. Orang-orang Parsi menyuruh anak-anaknya untuk berpuasa dengan tujuan agar anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang kuat. Jadi ternyata dengan hikmah puasa yang begitu luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun", agar kamu sekalian bertakwa. Bertakwa, ada yang menerjemahkannya agar kuat. Kuat dalam menjalankan perintah Allah dan kuat meninggalkan larangan Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan masuk kepada sejarah puasa, masuknya kewajiban puasa bagi kita orang-orang yang beriman, bukan orang Islam saja, tapi levelnya adalah level orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman.
Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.